Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Hore! Selamat bergabung kembali di Ibadah Online Sekolah Minggu GKR. GKR Kota Damai. Hai adik-adik, udah siap belum untuk mulai ibadahnya? Kalau udah siap, duduk yang manis ya. Jangan lupa ambil Alkitabnya. Kita akan memujikan lagu Lingkup Piku.
berdoa dulu yuk. Ikuti Kak Eli berdoa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa mengikuti ibadah online ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan Aku Istimewa. Bangkit berdiri ya, ikutin gerakan kakak-kakaknya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, silakan duduk yang manis adik-adik. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak
Citra mau membacakan satu ayat saja kepada kita, yaitu dari Matius 14 ayat yang ke-25. Kak Citra bacakan ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi adik-adik, suatu hari tepat pada sore hari setelah Tuhan Yesus selesai memberi 5.000 orang makan, Tuhan Yesus segera menyuruh murid-murid untuk pergi duluan naik perahu menyeberangi danau. Setelah itu Tuhan Yesus juga menyuruh orang banyak tadi supaya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu Tuhan Yesus pergi sendirian ke bukit. Ngapain ya? Yaitu untuk berdoa. Tuhan Yesus pergi sendirian untuk berdoa. Sampai malam hari Tuhan Yesus masih ada di bukit, sedangkan murid-muridnya sudah sangat jauh dari Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan murid-murid, yaitu di danau, di tengah-tengah danau, mereka mengalami gelombang. Kapal mereka terombang-ambing karena pada saat itu terjadi angin sakal sehingga kapal mereka terombang-ambing. Nah, tepat pada jam 3 malam Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus mendatangi murid-murid, yaitu dengan berjalan di atas air. Wow, Tuhan Yesus hebat kan? Tuhan Yesus yang tadinya ketinggalan, Tuhan Yesus tahu murid-murid ada di mana. Tuhan Yesus tahu murid-murid sedang mengalami gelombang. Dan Tuhan Yesus datang tiba-tiba menghampiri mereka. Nah, ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus, mereka ketakutan adik-adik. Mereka takut, mereka teriak-teriak, "Ah, itu hantu, itu hantu." Mereka takut, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku Tuhan Yesus." Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, ini aku." Coba kita lihat ya adik-adik video ini. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith,
Wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Nah, kira-kira seperti itulah keadaan yang terjadi pada saat itu adik-adik. Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Kemudian setelah Tuhan Yesus menenangkan murid-murid dengan berkata, "Jangan takut, ini aku Tuhan Yesus, bukan hantu." Murid-murid menjadi tenang, mereka tidak takut lagi. Sebab yang mereka lihat bukan hantu, tetapi Tuhan. Ya, lalu setelah itu salah satu di antara murid-murid berbicara kepada Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Petrus. Dia berbicara kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika itu adalah Engkau, maka suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Lalu segera Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Awal-awal dia bisa berjalan dengan tenang, tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, Petrus ketakutan. Petrus takut. Dia tidak yakin. Dan akhirnya Petrus tenggelam adik-adik. Seperti yang sudah kita lihat. Dia tenggelam. Dan dia berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolonglah aku, tolonglah aku." Lalu segera Tuhan Yesus memegang tangannya. Tuhan Yesus menolong Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya?" Tuhan Yesus menegur Petrus. Lalu setelah itu Tuhan Yesus bersama dengan Petrus naik ke dalam perahu itu. Setelah itu angin sakal pun reda, gelombang air pun reda, kapal mereka tidak terombang-ambing lagi, dan danau itu menjadi sangat tenang. Kemudian melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, murid-murid sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat di dalam hidup kita melalui cerita firman Tuhan tadi. Yaitu yang pertama adalah bahwa kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air adalah sebuah kisah yang nyata ya adik-adik. Sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Itu bukan cerita bohongan ya adik-adik, tapi itu benar-benar terjadi pada waktu yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus benar-benar berjalan di atas air. Dan yang kedua, kita harus terus belajar seperti Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita harus selalu belajar dari Tuhan Yesus, yaitu taat berdoa, memberikan waktu sendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya memikirkan bermain ya, bermain game, lari-lari sana, lari-lari sini. Tetapi adik-adik, kita juga perlu menyediakan waktu berdoa. Berdoa sendiri adik-adik. Di rumah, boleh di kamar,
pada pagi hari, boleh pada malam hari, boleh pada siang hari. Adik-adik harus belajar seperti Tuhan Yesus berdoa sendiri tanpa didampingi papa dan mama. Adik-adik harus belajar berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepada Tuhan. Adik-adik boleh berbicara kepada Tuhan Yesus. Entah pada saat mau berangkat sekolah, adik-adik boleh berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus. Kemudian pada saat mau makan, adik-adik boleh berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus. Kemudian pada saat mau tidur, kemudian setelah bangun tidur, adik-adik boleh berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus tanpa ditemani kedua orang tua kita. Oke adik-adik, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus mengajari kita untuk selalu datang kepadanya di dalam doa adik-adik. Jadi adik-adik juga boleh mengambil waktu sendiri untuk berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Ya, harus belajar adik-adik. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ada kebimbangan, tanpa ada ketakutan. Ya, nanti kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita bimbang, kita tidak percaya, kita takut, kita akan mengalami hal yang sama seperti Petrus tadi, jatuh, tenggelam. Misalnya, kalau adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjadikan adik-adik menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil, dan juga bisa mewujudkan cita-cita adik-adik. Adik-adik harus percaya dan terus berjalan menggapai cita-cita, terus belajar sungguh-sungguh. Teruslah tekun belajar, teruslah tekun mendoakan cita-cita adik-adik sampai pada saatnya nanti cita-cita adik-adik terwujud. Jadi kalau adik-adik sudah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, adik-adik jangan takut lagi ya, jangan bimbang. Sekalipun nanti adik-adik mendapatkan kesulitan, mendapatkan proses yang lama, harus sekolah SD dulu, harus sekolah SMP dulu, sampai bekerja dulu. Nah, adik-adik harus terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa adik-adik bisa untuk mewujudkan cita-cita adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong loh adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus selalu ada kepada kita. Tuhan Yesus selalu menemani. Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Untuk itu jangan pernah takut ya. Jangan pernah bimbang. Tapi percayalah sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai adik-adik. Oke adik-adik? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan selalu mengajari kami untuk taat dan setia, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya kami taat untuk memberi waktu sendiri berdoa kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, ajar kami supaya kami selalu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami.
Dan kami tidak pernah bimbang, tidak pernah takut atas segala apa yang kami percayakan kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji, Tuhan yang selalu setia menyertai hidup kami dan menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Kita akan pujikan lagu Pekerja Kristus. Bangkit berdiri yuk. Jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakaknya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita berdoa. Ikutin Kak Olin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kak Eli, ayo sini. Oh iya. Wah, gak kerasa ya, ibadah kita sudah selesai. Iya adik-adik. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai